Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baini Kuswahiyah, NIM 4219150 dari kelas Ayat dan Hadis D dan dari jurusan Perhubungan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak. Yang pertama, pengertian pajak atau al-dharibah. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat imbalan lagi dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi negara. Ya, menurut Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung, dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada orang yang berhak untuk mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Yang selanjutnya, kewajiban pajak. Definisi wajib pajak dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak diartikan sebagai orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang paling utama yaitu membayar dan melapor pajak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebelum mendapatkan suatu hak, maka seseorang harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Maka terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Yang pertama adalah kewajiban wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, kewajiban wajib pajak untuk melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Yang ketiga, kewajiban wajib pajak melakukan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan setiap wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan tahunan. Yang keempat, kewajiban wajib pajak melakukan pelaporan pajak setelah melakukan pembayaran dan pemotongan atau pemungutan. Maka setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya melalui surat pemberitahuan atau SPT tahunan dan SPT bulanan. Yang kelima, kewajiban wajib pajak untuk memberikan informasi data dan dokumen yang akurat terkait pembukuan dalam 10 tahun terakhir. Perbedaan pajak dan zakat. Yang pertama, perbedaan pajak dan zakat adalah dari hal penerimanya. Zakat dibayarkan melalui lembaga amil zakat maupun dibayarkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat, sedangkan pajak dibayarkan langsung ke kantor pajak. Yang kedua, perbedaan antara pajak dan zakat adalah waktu pembayarannya. Zakat fitrah dibayarkan hanya pada saat mencapai nisab dan dimiliki selama setahun, sedangkan waktu pembayaran pajak negara adalah 1 tahun pembukuan. Yang ketiga, perbedaan antara pajak dan zakat adalah benda yang digunakan sebagai alat pembayaran. Pajak negara umumnya dibayar menggunakan uang tunai, sementara zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang tunai maupun bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan yang lainnya. Pada prinsipnya, baik pajak maupun zakat memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan masalah ekonomi, dan keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuannya. Asas teori wajib pajak dan zakat. Yang pertama, teori kedaulatan negara.
negara harus mengayomi, menjaga, memberikan keamanan kepada setiap warga negaranya, dan sebagai warga negara harus ikut serta dalam memajukan kedaulatan negara dengan membayar biaya operasional negara seperti pajak, karena pajak adalah sumber pendapatan negara yang utama. Yang kedua, teori beban umum, atau Allah sebagai pemberi nikmat berhak untuk membebani hambanya dengan kewajiban-kewajiban tertentu seperti sholat, zakat, dan pajak atau yang lainnya. Yang ketiga, teori persaudaraan. Pada hakikatnya kita semua adalah saudara. Saudara dalam membangun negara sepatutnya harus saling tolong menolong, membantu, saling membahu-membahu. Selanjutnya adalah ayat yang berkaitan tentang pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum wala ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya ada hadis dari Rasulullah, Inna sohibal maksi finnar, yang artinya sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak diazab di neraka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Kitab Al-Imarah, halaman 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia saling menzolimi satu dengan yang lainnya. Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zolim atas dirinya, juga atas segenap makhluknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.